Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Baik, untuk Claudia silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai presensi dulu ya. Adisti, Anisatun, Anita. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat menganalisis kaidah kebahasan dalam teks ceramah secara cermat. Terus yang kedua, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan, metakognisi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang teks ceramah. Ada yang masih ingat definisi teks ceramah itu apa? Oke, Anita. Apa, Anit? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ceramah didefinisikan sebagai pidato yang dilakukan oleh seseorang di hadapan orang banyak mengenai suatu hal. Bagus. Itu jawaban definisi dari teks ceramah ya. Nah, sudah ada definisinya. Teks ceramah juga memiliki 3 struktur. Ada yang masih ingat 3 struktur itu apa? Yang pertama apa? Pembuka. Terus yang kedua, isi. Yang ketiga, penutup. Nah, selanjutnya kita itu sudah belajar tentang jenis-jenis teks ceramah. Yang pertama ada ceramah informatif, persuasif, argumentatif, deskriptif, naratif, dan apalagi rekreatif. Ada berapa ya? Ada 6 ya. Nah, Ibu akan membagikan sebuah teks ceramah. Nanti kalian secara berkelompok, ini ada 3 baris ya. Berarti Ibu akan bagi 3 baris ini menjadi 3 kelompok. Jadi per kelompoknya kalian itu menganalisis ini isi teks ceramah tentang ceramah apa ya? Apakah ceramah deskriptif, apakah ceramah naratif atau argumentatif. Nanti kalian secara berkelompok menganalisis isinya ya. Ya, Ibu akan bagikan ini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, silakan kalian analisis. Ibu akan memberi waktu selama 3 menit. Silakan dikerjakan. Boleh berunding? Oke, sudah menemukan jawabannya? Sudah, ya bagus. Per kelompok masing-masing ada perwakilan yang menjelaskan. Oke, kelompok 1, itu teks ceramah apa? Teks ceramah argumentatif. Nah, alasannya apa? Karena di sini ada teks yang berisi pembuktian. Pembuktian atau? Ya, itu dari teks deskriptif. Dapat kelompok berapa ya? Kelompok 1 ya. Nah, kelompok 2 itu teks apa ya? Teks ceramah apa? Ceramah persuasif. Persuasif. Alasannya apa? Karena berisi ajakan atau tuntutan pada audiens. Ya, namanya juga persuasif. Karena persuasif itu berisi ajakan atau himbauan kepada audiens ya. Nah, terakhir kelompok 3 itu tentang apa? Ceramah deskriptif. Deskriptif. Alasannya apa Claudia? Karena di dalam teks ceramah sudah menggambarkan suasana indah pagi di bumi. Nah, iya. Berarti kalian sudah bisa menganalisis antara teks ceramah argumentatif, deskriptif maupun naratif. Nah, dari situ kita sudah bisa mengukur kemampuan kalian secara
keseluruhan tentang awal dari bab teks ceramah. Oke, kita sudah belajar tentang kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Ada yang masih ingat kaidah kebahasaan itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama itu menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua jamak sebagai kata sapaan. Terus yang kedua ada menggunakan kata istilah teknis ya. Terus yang ketiga menggunakan konjuksi penyebaban, pengakibatan. Ya, terus yang keempat ada kata kerja mental. Terus yang kelima persuasif. Nah, Ibu akan menjelaskan satu-satu ya. Menggunakan kata ganti orang pertama atau kata ganti orang kedua jamak. Orang pertama dan orang kedua itu beda ya. Kalau kata ganti orang pertama itu orang yang mengajak bicara. Terus kata ganti orang kedua orang yang diajak bicara. Kata ganti orang ketiga itu orang yang dibicarakan. Itu ada macam-macamnya ya, ada perbedaan dari kata ganti yang akan kita pelajari. Oke, di sini ada yang tahu contoh kata ganti orang pertama? Oke, sehwa kata ganti orang pertama itu seperti apa? Tunggal. Yang tunggal seperti apa? Kata ganti orang pertama yaitu tunggal atau saya, jamak atau kami. Ya. Terus yang kedua, kata ganti orang kedua? Kata ganti orang kedua tunggal atau kamu, Ya. jamak atau kalian. Nah, itu contoh-contoh dari kata ganti orang pertama dan orang kedua ya, kata ganti orang kedua. Yang pertama, kata ganti orang pertama tunggal. Tunggal itu satu. Contohnya saya. Nah, kalau kata ganti orang pertama jamak itu lebih dari satu. Itu kami, kita, itu ya contohnya. Terus yang kedua ada kata ganti orang kedua tunggal. Orang kedua itu orang yang diajak bicara. Itu contohnya kamu, Anda ya. Terus kau. Nah, itu contoh dari kata ganti orang kedua tunggal. Kalau bentuk jamaknya apa? Kalian. Ya. Itu contoh dari kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Terus yang kedua menggunakan kata atau istilah teknis. Ada yang tahu contohnya? Nah, kata reboisasi dan eksploitasi itu terdengar sangat asing di telinga kita ya. Kayak apa ya artinya? Itu namanya kata istilah atau teknis. Nah, terus yang ketiga apa? Menggunakan konjungsi ya, pengakibatan dan persyaratan untuk mendukung argumentasi. Contohnya apa? Ya, Nadia. Jika dan akibatnya. Karena ada kata jika akibatnya itu berhubungan dengan penyebaban atau pengakibatan ya, sebab dan akibat. Yang nomor 4 itu ada apa ya? Kata kerja mental. Contohnya apa? Ya, Mei. Apa, Mei? Nah, memprihatinkan dan bangga. Namanya juga kata kerja mental yang berhubungan dengan perasaan. Rasa bangga, rasa sedih, rasa senang. Terus memprihatinkan itu namanya contoh dari kata kerja mental. Terus yang terakhir ada menggunakan kata atau kalimat persuasif. Contohnya apa ya? Oke dia, apa dia? Marilah. Persuasif itu ajakan atau himbauan kepada halayak ramai. Nah, berarti kata marilah itu berarti ajakan ya. Marilah membuang sampah pada tempatnya. Itu contoh kalimatnya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, berarti kita bisa lanjut ke materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya ya.
Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan pada pembelajaran hari ini, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.